mungkin saja tidak pantas. Kalau sudah dia biasa, coba kalau sudah mulai ngomong-ngomong cangkang-cangkang begitu, lihat, ini masih Ustadz Syariah cangkang, lihat. Coba cermati secara serius, mesti banyak cerita aneh-aneh ini. Heboh sederet pemahaman dan penafsiran Al-Quran dari sosok Abah Setu yang pandai mengolah kata-kata dengan banyaknya statement, paradigma pemikiran yang kalau kita pahami lebih dalam dari sejumlah tayangan yang dihadirkan, banyak yang bertentangan dengan ajaran umumnya umat muslim yang dianggap sangat membahayakan, bahkan terindikasi menyesatkan. Sejumlah pernyataan kontroversial dan dianggap nyeleneh Abah Setu yang seolah menjamin masuk surga meski tidak sholat, tapi menyebut kiamat itu tidak ada, menganalogikan Islam agama Dajjal yang adalah budaya Arab, haji adalah sebagai ladang bisnis dan penipuan besar-besaran, serta banyak lagi dugaan pemahaman dan pemikiran dari Abah Setu yang cukup mengejutkan. Banyaknya ajaran menyimpang yang berbahaya terkait akidah umat hingga marak tokoh Islam ikut angkat bicara. Inilah yang menjadi wajib untuk kita mengungkap siapa sebenarnya Abah Setu yang viral, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, si Setu ini perkataannya itu ngawur. Yang saya lihat dari banyak sekali perkataannya itu yang bersangkutan ini madhabnya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab kalam, itu adalah batiniyah. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang seperti ini tidak mau dipintai pertanggungjawabannya, dan saya sudah membuktikan hal itu. Kasihan kepada yang dengar. Orang yang dengar itu cuma gini aja, bengong aja, dengerin dan pura-pura paham dan seperti mengikuti apa yang dikatakan oleh si Setu. Padahal tatkala kamu mendengarkan orang-orang seperti ini, kamu tidak mendapatkan pengetahuan apapun selain kamu itu hanya menguatkan sangkaan yang sebelumnya sudah ada di dalam diri kamu sebelum kamu itu mendengarkan orang macam si Setu ini. Itu pikirnya siapa Setu? Didengarkan sama kamu ya, orang-orang yang pesantren enggak, ngaji tafsir kagak, bahasa Arab enggak tahu, ilmu akidah acak-acakan, kemudian mabuk-mabuk ya kafir kamu itu. Kafir. Loh, apa kok mudah sekali mengkafirkan orang? Bukan mudah sekali mengkafirkan orang, memang orang itu ada yang kafir, ada yang enggak. Dan yang seperti ini itikadnya jelas kafir. Sekarang begini, bagaimana dia itu bisa memiliki akses terhadap ilmu seperti itu apabila dia tidak memiliki alat-alat untuk mengaksesnya? Kalau mau dikatakan, oh ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dia sudah mengaku sebagai nabi. Karena yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun tidak langsung ya melalui malaikat Jibril, itu hanyalah para nabi dan para rasul. Jadi orang yang mengaku punya ilmu langsung dari Allah itu adalah orang-orang yang mengaku nabi dan rasul, meskipun dia tidak secara sharih mengaku nabi dan rasul, maka dia itu sesat dari situ. Di era ketika satu potongan video yang mengguncang akidah ribuan orang, sebuah seruan mencuat dari Abah Setu yang tidak datang dengan karya ilmiah atau prestasi, melainkan membawa martil yang menghantam pondasi paling suci dalam keyakinan umat. Hingga banyak yang menyebut ini dakwah atau sebuah misi pembongkaran agama Islam dari dalam. Datang dari Kiai Haji Asep Setiawan yang memiliki gelar insinyur yang melekat hingga memberi kesan intelektual, sementara sorban dan posisi pengasuh pesantren memberikan legitimasi langit. Abah Setu adalah sang maestro dalam mengolah kata. Ia memiliki gaya bicara yang tenang dan retorika yang pintar serta begitu halus hingga kata-kata yang sesat dan menyesatkan terdengar seperti kebenaran yang biasa. Namun di balik ketenangan itu ada opini berpola pikir liar. Ia diduga tidak lagi menafsirkan agama berdasarkan kitab, melainkan berdasarkan pemahaman dan tafsiran sendiri yang berani menabrak segala batas.
Abah Setu secara gamblang melempar narasi yang bukan lagi sekedar beda pendapat, tapi sudah menyentuh level penghinaan akidah dengan menyatakan sholat 5 waktu itu ketinggalan zaman dan tidak penting. Bahkan ia berani menjamin masuk surga meski tidak sholat, dengan bukti berani menantang sosok Gus Baha untuk menunjukkan dalil sholat dengan imbalan 500 juta rupiah menjadi sebuah kesombongan intelektual yang nyata. Selanjutnya Abah Setu menyerang institusi haji dengan mengatakan bahwa baginya naik haji adalah penipuan besar-besaran dan menyebut Hajar Aswad hanyalah batu meteor, hingga menurutnya Ka'bah di Mekah akan segera dihancurkan, dan puncaknya ia menyebut agama hanyalah karangan manusia, azab kubur itu tidak ada, dan Islam dianalogikan sebagai agama Dajjal yang sekedar budaya Arab semata, hingga meramalkan kiamat akan terjadi tahun 2000 mendatang menjadi sebuah keberanian yang melampaui batas kewarasan ilmu agama. Lantas mengapa banyak orang yang terpedaya dan kenapa orang bisa percaya? Karena Abah Setu seolah menawarkan jalan pintas dengan menawarkan surga tanpa sholat. Inilah dagangan yang sangat laku bagi jiwa-jiwa yang ingin beragama tanpa beban ibadah, dan disinilah letak bahayanya. Kesesatan jarang datang dalam bentuk yang menjijikan, tapi ia seringkali dibungkus dengan diksi yang masuk akal bagi mereka yang malas mengaji. Melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait semua yang dihadirkan serta siapa Abah Setu sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan satu hal penting terkait ini. Tidak usah sombong, aku bisa memilih. Dari sinilah sebab kecelakaan kalau orang itu sombong. Wah, saya bisa memilah. Saya kan hanya mengambil Al-Qur'annya saja. Nah, ini. Orang masukkan racun itu tidak langsung racun itu dibungkus begitu. Disusupkan ke nasi, bungkus. Baru nanti racun. Jadi kalau ada orang ingin meracuni Anda, tidak langsung, hei racun ini makan, nggak mau. Ini makanan enak. Itu. Jadi sampaikan kepada sahabat Anda, tidak boleh sombong. Belajar akidah, belajar apapun dari orang. Kalau belajar ilmu agama dari orang yang sesat, berarti Anda daftar sesat. Kecuali Anda belajar nukang dengan orang yang beragama lain pun ya sama, arsitek, ilmu-ilmu yang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama ini penting, Nabi sendiri yang mengajarkan din amanah, amanat din itu amanat din untuk dirimu sendiri, karena keselamatanmu dengan agama. Faltandur amman ta'khud dinak. Sebelum kau mengambil ilmu agamamu, kau lihat dia benar atau tidak, jangan sombong. Pokoknya kalau Anda mengambil agama, asal saja Anda sombong, Anda akan kesesat. Nggak usah, loh itu kan saya pilih, saya kan punya basic. Ya salam, punya basic, punya dasar, hebat bener ini sombong. Nggak usah belajar, ngajar aja kalau gitu. Ini banyak. Biasanya orang-orang sudah mulai otaknya sudah mulai intelek, mulai berkembang. Jadi sudah mulai ngaco belajarnya, asal orang. Yang penting saya ngambil ilmunya yang benar saja. Yang benar aku ambil, yang salah aku tinggalkan. Kok sombong bener? Memang kamu pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah tahu benar yang salah, kamu ngajar dia, bukan kamu belajar. Ini nasihat untuk semuanya. Jangan main-main urusan agama. Harus benar-benar Anda ambil. Makanya dalam kitab harus benar-benar Anda ambil dari orang yang sudah Anda jelas. Bukan sekedar ilmunya juga, bahkan akhlaknya pun Anda harus tahu. Sebab at-tabi'at tasriqut tabi'ah, watak karakter itu akan nular, niru. Sehingga dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu Zarnuji Syekh Zarnuji mengajari sebelum kamu belajar kamu harus lihat. Sehingga dudukmu dengan dia saja, dengan guru tersebut sudah mempengaruhi perilakumu. Belum lagi ilmunya nanti. Makanya jangan sombong. Makanya yang ngurusi masjid, hati-hati, ini perlu kami sampaikan. Yang ngurusi masjid ini biasanya ada orang sok moderat, intelek, terbuka. Semua orang dimasukkan ke masjid. Ini berbahaya sekali. Ini pengurus masjid yang paling berbahaya, ngerusak umat. Jangan sok modern, moderat, hebat. Tertipu tuh manusia. Makanya seorang pengurus masjid harus ketat. Akidah bener enggak? Mau ngisi? Nggak bisa. Harus seperti itu. Pengurus masjid, dengar ini semuanya. Kami rindu Anda juga menyelamatkan orang. Bukan hanya gelarnya pengurus masjid, akan tapi gayanya terbuka. Hanya gara-gara punya gelar 16 dijajar langsung diundang. Menyesatkan. Jadi Anda mendatangkan ustadz, harus Anda tahu akidahnya sama dengan umat. Fikihnya kalau bisa sama, harus. Mungkin masalah fikih perbedaan, Anda mengundang mungkin Anda Syafi'i, mungkin Maliki, tapi jangan ngomong masalah fikih.
Karena Maliki yang akidahnya sama, Asy'ari oke, bicara tentang akidah. Jadi ini jangan main-main, hei pengurus masjid. Ini kan banyak hancurnya umat nih. Kenapa ada perubahan masjid ini? Gara-gara pengurusnya sok menggerak orang sombong dia. Terbuka, kita kan terbuka, Islam kan terbuka, dibobol maling kamu. Ini saya gemes betul dengan sebagian. Karena apa? Umat ini perlu dijaga, jangan dibikin gerah mereka, jangan dibikin pusing dengan orang-orang baru yang aneh-aneh. Ini umat perlu dijaga. Anda jadi pengayom umat atau pengen bikin gerah umat itu? Dan jika dunia hari ini dipenuhi dengan uang palsu, jangan habiskan energimu hanya untuk mempelajari setiap jenis kepalsuan itu. Cukup kenali ciri-ciri uang yang asli, maka yang palsu akan terlihat menjijikan dengan sendirinya. Tanggapan Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan membahas Abah Setu secara langsung sebagai asupan dan pencerahan bagi kita semua, seolah menunjukkan sejumlah ungkapan Abah Setu yang dianggap sesat dan menyimpang nyatanya tidak layak dan jauh dari anggapan banyak orang sebagai ahli agama yang kini akhirnya ramai para tokoh Islam meminta umat muslim untuk meninggalkan ajaran Abah Setu tersebut. Dalam agama kita, kekosongannya itu orang-orang tidak berani berbicara atau membicarakan kesesatan, yang mana kesesatan ini keluar dari syakhsun, dari individu yang jelas individunya. Beraninya itu cuman ngobrolin qadhiyah amahnya. Nah, ini tidak tepat sasaran begitu qadhiyah amah, karena orang-orang akhirnya tidak menjadi paham, kemudian tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat begitu. Jadi saya punya harapan begitu ya, saya punya impian. Kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, yang sudah namanya yang sudah besar, namanya yang sudah malang melintang di jagat perislaman, jelaskan kesesatan itu sekaligus sebutkan orangnya, karena ini kesesatan yang umum ya, supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang awam. Kalau yang bilang Setu sesat itu cuma saya doang sendiri, itu secara buat orang awam itu ngelihat orang, nggak ngelihat hujah. Buat orang awam itu bakalan ya cuman paling bocil doa yang ngomong, justru malah bakal bisa lah kan itu menunjukkan bahwa ilmunya Setu tinggi begitu karena yang ngomongnya anak kecil. Tapi coba kalau misalkan 5 orang, 6 orang, 7 orang yang berbicara ya, kapasitasnya itu orang-orang yang sudah terkenal begitu, misalkan Kiai terus berbicara, kemudian misalkan Buya Yahya berbicara begitu, udah omongin aja si Setu itu sesat begitu, itu akan lebih membekas kepada orang-orang awam dan akan lebih menjaga kepada akidah mereka begitu. Itu yang saya harapkan. Mari kita bedah secara mendalam. Abah Setu dikenal memiliki gaya komunikasi yang sangat persuasif, mengintegrasikan sains dengan spiritualitas yang ia sebut sebagai kemandirian hati, yang disebut para tokoh sering dikaitkan dengan arus pemikiran tokoh yang sama seperti Buya Sakur, Saipul Karim, Hyang Wildo dan Mama Gupron serta tokoh kontroversial lainnya. Titik krusial yang memicu kemarahan publik adalah ketika para tokoh tadi mulai masuk ke ranah fikih, menyebut bahwa sholat dan ritual lahiriah lainnya dianggap tidak lagi penting jika sudah sampai. Inilah yang disebut para ulama sebagai pintu masuk menuju kesesatan yang nyata. Kita itu perlu duduk dengan seseorang yang dohirnya mengajarkan tutur kata yang lembut, mengajari prasangka baik dan beramal baik, menjauhi maksiat dan takut melakukan keharuman. Maka itulah yang kita cari suri tauladan, bukan cerita hayal seperti Nabi Khidir. Namun suara yang paling dinanti adalah dari Ustadz Abdul Somad. Beliau secara gamblang membedah fenomena kesesatan ini bukan sekedar sebagai perbedaan pendapat, melainkan ancaman serius bagi kemurnian Islam. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja, tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Silakan, tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban,
merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online. Nah, ini bahaya. Mau membuat ajaran apa aja pun, katanya tak ada neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa. Kalau saya berdosa tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan, atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita, kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam, itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, lapor. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Dari pernyataan UAS tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kebenaran dalam beragama tidak boleh dipisahkan dari dalil yang jelas. Mengatasnamakan logika untuk meruntuhkan syariat adalah pola lama yang kini dikemas kembali secara modern oleh sosok seperti Abah Setu. Dan tentu kejadian ini memberikan kita pelajaran berharga tentang cara kita mengonsumsi informasi di era digital. Kita tidak boleh menjadi gelas kosong yang menerima apa saja hanya karena penyampaiannya terdengar cerdas atau santun. Penting bagi kita untuk kembali ke dasar, mencari guru yang dohirnya mengajarkan ketaatan pada syariat, memiliki silsilah keilmuan yang jelas, dan tidak bertentangan dengan ijma para ulama. Meski kebebasan berpikir adalah hak, namun dalam agama ada batasan yang sudah ditetapkan oleh wahyu dan hadis. Jangan sampai atas nama spiritualitas kita justru kehilangan identitas kita sebagai hamba yang taat. Itu kan omongannya, ya omongannya itu tolol, itu kafir sudah ini. Ya, oh kamu kan bukan mufti, urusan ini sudah disebutkan sedari awal perkataan-perkataan kayak gini ya. Saya urusan lah si Setunya mah, ini kamu yang denger-dengerinnya, yang mentasdik apa yang si Setu katakan. Jangan ke bawah satu orang tolol ya, jangan ngebawa lebih banyak orang tolol lagi. Kamu jangan masuk salah satu orang yang ke bawah tolol sama si Setu. Biarin aja dia yang sedari awal ngajinya nggak bener, ngajinya itu tidak berjenjang, kemudian dia sekarang jadi ngomong, kamu ke bawah tolol, bego itu. Kamu dapat dari mana ilmu kayak gini? Ilmu setan ini mah. Ya setan aja nggak bakalan sekoplok kamu tuh. Iblis itu nggak bakalan setolol si Setu ini. Ya, nggak bakalan setolol dia. Ini apa maksudnya? Mentajali. Apa maksud tajali tajala itu? Maksudnya apa? Watul awalnya apa? Tatkala disebutkan ke Allah apa? Apakah itu af'al atau sifatul af'al atau apa? Atau dia hanya mazhar saja? Ya, kalau kamu nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan, kamu nggak bakalan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan tuh. Tolol saya mah. Inilah Abah Setu, sosok kontroversial dan pemain kata-kata yang ulung, yang mampu membungkus opini liar seolah itu adalah sebuah kebijaksanaan biasa. Namun jika kita teliti lebih dalam, apa yang ia sampaikan adalah serangan frontal terhadap syariat. Bayangkan, dengan santainya ia mengklaim bahwa agama hanyalah karangan ciptaan manusia. Bahkan ia menyebut sholat 5 waktu sesuatu yang ketinggalan zaman dan tidak penting, karena menurutnya bahwa kiamat itu tidak ada. Ia menafsirkan agama berdasarkan pemikiran sendiri, lalu dengan berani memberikan jaminan surga bagi mereka yang tidak sholat asal berbuat baik, menjadi sebuah ungkapan yang terdengar sangat manis di telinga. Nek males sholat, males suka kakek ngomong.
Itu analisis itu. Yang jelas, yang harus kita ketahui, kita yakini, kita amalkan adalah perintah sholat pasti ada berkali-kali dalam Al-Quran. Kita diperintah sholat. Allah SWT memerintahkan kita untuk sholat. Aqimus sholat, tegakkan sholat itu berulang-ulang. Gimana cara sholat? Di Quran tidak dijelaskan detailnya, tidak dijelaskan waktu-waktunya. Yang menjelaskan Nabi SAW, hadis. Lu mana dalil waktunya sholat? Waktu sholat itu dalilnya hadis mutawatir. Mutawatir itu aklamatif. Seluruh umat Islam saat itu sepakat bahwa memang Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu. Kemudian antar generasi terus dikerjakan. Inilah sederet bahaya dari sebuah pola pikir yang menjanjikan keselamatan sambil menghancurkan ketaatan. Sekilas ucapannya terdengar seperti ilmu ma'rifat, seperti hanya narasi yang menyembah adalah yang disembah itu sendiri, ungkap Abah Setu. Mari kita tanya satu pertanyaan sederhana, siapakah manusia yang paling mengenal Allah? Jawabannya jelas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi yang kakinya bengkak karena sujud tetap sholat, lantas siapa kita? Manusia yang amalnya penuh lubang, tapi berani berkata tidak perlu sholat. Ini bukan soal merasa dekat atau sudah sampai kepada Tuhan, tapi ini soal kepatuhan karena Islam memiliki garis pembatas yang sangat jelas. Dan penjelasan Buya Yahya berikut akan menegaskan bahwa sholat bukan sekedar pilihan tapi identitas. Menghilangkan sholat dengan alasan hati baik adalah sebuah penyesatan yang nyata. Idil ilmu wal amalu, sebab yang namanya ilmu dan amalmu itu kalau bila ketidai syar'i, kalau tidak atas dasar ngikuti petunjuk syariat, dolalatun, kesesatan. Lah petunjuk syariat itu siapa yang tahu? Ulama dong. Kalau ibadah ya ulama fikih dong. Makanya bicara tasawuf nggak pakai fikih bahaya ini. Apalagi nanti menyinggung akidah, bahaya. Maka bertasawuf harus berbekal namanya ilmu akidah yang kuat, guru tasawuf. Dan berbekal dengan ilmu fikih, nggak megang dua-duanya nggak akan bisa itu semuanya. Bisa sesat keimanannya, bisa sesat ibadahnya. Ini Imam Ghazali, dengar ini serius bener Imam Ghazali ini. Ini nasihat buat yang sudah mulai jadi ustadz nih, yang sudah ngerti ilmu-ilmu karamah, ilmu wilayah, ilmu hebat, ini dinasihati bener ini. Wa yambahi laka alla taghtar, awas. Hendaknya engkau ini sudah ustadz, ini kan muridnya ustadz semua, penuntut ilmu, santri, jangan tertipu bisatoh. Syatoh itu omongan yang tak berarti. Satohat, omongan yang tak berarti itu maknanya mungkin diucapkan oleh orang yang nggak punya kesadaran. Kalau disebutkan orang biasa nggak pakai timbangan akal dan tidak pakai timbangan syariat. Hanya satohat ini bisa saja muncul dari orang yang memang nggak mengerti ilmu atau orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah, misalnya para wali. Pun demikian kalau satohatnya wali nggak bisa kita jadikan pegangan. Dalam bahasa sederhana nggak bisa diterima omongannya, tapi juga nggak perlu ditolak, biarkan saja. Makanya salah kalau menghadirkan satohat sebagai ilmu yang diajarkan, disampaikan, sesat. Hati-hati yang mulai belajar tasawuf, jangan merusak ilmu tasawuf. Jadi harus tasawuf betul-betul dipakeri dengan syariat tadi, supaya nggak liar. Sebab kalau keluar dari syariat liar, nanti omongannya ngaco, nggak ada timbangan syariatnya, bisa melanggar akidah, melanggar fikih, dan banyak dikisahkan pada zaman dulu tuh ada. Makanya guru tasawuf tuh harus belajar. Makanya Imam Turdi menyebutkan bahwasanya merinci tentang syarat-syarat seorang mursyid, seorang guru mursyid, ayakuna aliman bi furu'i syariati. Di samping akidah, ya akidah pasti, di antaranya harus mengerti tentang furu'u syariah, tentang ilmu fikih. Jangan sampai sesat, nggak pernah belajar, ngaco, ibadahnya ngarang nanti. Belum lagi nanti bicara-bicara yang ghaibiyat misalnya, berarti tidak menekuni ilmu akidah, ngarang tentang yang ghaib.
ilmu di pasar, di kampung, ilmu di gardu, di bawah. Cerita tentang yang gaib bukan atas dasar, sebab kalau gaib itu ada aturannya. Bagaimana kalau kita bicara tentang yang gaib? Harus dengan berita yang pasti dari Al-Quran. Kalau Al-Quran mesti mutawatir, maknanya jelas. Kemudian dari hadis mutawatir, atau bukan dari hadis yang mutawatir tapi disepakati oleh pemahaman para ulama, bukan lantur. Makanya bahaya sekali ya. Maka yang merusak tasawuf itu adalah istimewa. Yang merusak tasawuf adalah orang-orang ngikuti jalan ahli tasawuf tapi nggak pakai petunjuk syariat. Oh, ini bahaya banget. Dari masa ke masa yang merusak mereka itu benalu-benalu tasawuf dan rusak ahli tasawuf itu. Sehingga kenapa muncul pembenci-pembenci tasawuf? Ya karena modelnya manusia semacam ini. Imam Ghazali marah betul dalam hal ini. Jadi apa yang sebenarnya kita hadapi? Kita menuju sebuah era di mana tidak semua yang terdengar dalam itu benar dan tidak semua yang terasa tenang itu menyelamatkan. Jangan sampai kita tertipu oleh gaya bicara yang pintar namun membawa kita melangkahi perintah Sang Pencipta. Ingatlah bahwa semakin seseorang dekat dengan Allah, ia tidak akan menjauh dari sujudnya. Ia justru akan semakin tunduk dan merasa kecil, dan sholat adalah bukti cinta yang paling nyata. Jika kamu mengaku mencintai Allah namun enggan bersujud di hadapannya, lantas cinta seperti apa yang sedang kamu bangun? Maka segeralah kembali ke sajadah, karena di sanalah titik paling rendah saat dahi menyentuh bumi. Itulah posisi tertinggi bagi seorang hamba. Saya ini tidak memakai patokan saya sendiri. Jadi kalau misalkan kita itu mau melihat cahaya, itu cahayanya siapa? Yang saya pakai melihat kesesatannya si Setu, ini cahayanya mutakalimin. Ya, cahayanya mutakalimin. Dan orang-orang yang menjadi alim dalam pengertian menjadi sufi begitu, semuanya ini mereka pasti mutakalimin dulu. Itu kalau misalkan orang yang kayak si Setu ini, dia tidak bisa menangkap cahayanya Risalah Al-Qusyairiyah. Di dalam Risalah Al-Qusyairiyah itu disebutkan perkara-perkara bagaimana seseorang itu bisa mencapai derajat paling tinggi di dalam agama, menjadi seorang sufi. Jadi kalau misalkan kita mengatakan syuhudul wahdah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kathroh, syuhudul kathroh fil wahdah, itu adalah keadaan ahwal. Nah ini kalau misalkan ngobrolin keadaan ahwal, si Setu ini lagi dalam keadaan apa? Dia itu lagi keadaan syuhud apa? Kalau misalkan dia itu selalu mengaku selain Allah itu adalah Allah, berarti dia itu mengaku syuhudul kathroh fil wahdah, ya, atau terbalik begitu ya, syuhudul wahdah fil kathroh. Jadi melihat satu di dalam banyak perkara. Itu bahasa ahwal, kalau mau itu nanti jadinya wihdatus syuhud. Nggak kayak yang diomongin sih Setu. Emangnya saya nggak tahu ilmu-ilmu kayak gitu, itu mah ilmu cetek itu gampang yang kayak gitu, asal kamu bisa memahaminya. Ya nanti nggak bakalan bercanggah dengan tauhid dasar. Salah satu ciri bahwa sesuatu itu sesat itu bercanggah dengan fondasi, kontradiksi dengan fondasinya. Apa yang dikatakan sesuatu itu kontradiktif semua. Coba kita bedah secara objektif masalah utama dari narasi Abah Setu yang bukan cuma soal apa yang dia omongkan, tapi bagaimana dia memahaminya. Seperti satu hal ini, di mana Abah Setu diduga gagal paham soal konsep dasar tasawuf dalam dunia spiritual Islam terkait yang namanya ahwal dan maqam. Bayangkan kita membaca buku kedokteran tanpa sekolah medis lalu langsung mau operasi orang. Itulah yang terjadi kalau kita mengambil kata-kata ulama sufi secara lahiriah tanpa landasan ilmu yang kuat. Kejanggalan pertama seperti dalam pengakuan maqam wasilin, Abah Setu seolah mengklaim dirinya sudah sampai ke tingkatan tertinggi kedekatannya dengan Allah. Padahal dalam tradisi sufi asli, orang yang benar-benar sampai justru tidak akan memproklamirkannya. Jadi mengaku suci justru adalah tanda ketidaksucian itu sendiri. Lalu konsep suhud yang melenceng, dia memahami melihat Allah dalam segala hal secara harfiah, yang dimana hal ini bahaya jika menjadi sebuah keyakinan. Pondasi tauhid kita bisa runtuh karena mencampur adukan Sang Pencipta dengan makhluknya di tempat yang tidak layak.
Kemudian narasi cukup berbuat baik tanpa sholat menjadi hal yang paling viral, di mana kalimatnya terdengar menenangkan. Yang penting hati baik. Ini adalah sebuah penyederhanaan yang mematikan. Coba kita bandingkan dengan logika sederhana ini, di mana manusia yang paling kenal Tuhan seperti Nabi Muhammad SAW, apakah beliau berhenti sholat karena merasa sudah paling dekat? Justru sebaliknya, kaki beliau sampai bengkak karena saking lamanya berdiri dalam ketaatan. Jadi kalau ada yang bilang sudah dekat tapi malah meninggalkan ibadah, dari mana sumber ajaran yang ia dapatkan? Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik, sekarang dia nggak munafik, cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yuraun. Orang yang ria. Ria. Inilah sebuah bukti nyata garis batas yang sangat jelas. Ibadah fisik itu bukan sekedar ritual, tapi identitas wajib kita sebagai seorang hamba. Menggugurkan kewajiban dengan alasan hati sudah berbuat baik bukanlah tanda kedalaman ilmu, tapi tanda bahwa kita sedang tersesat dalam retorika. Memang Allah ngasih berfirman kalau ente manusia model ente itu dapat laduni. Nah ini model hari ini, kalau ada orang alim berbicara tentang syariat mengatakan itu masih cangkang, saya sudah sampai kepada lub usuk dalamnya. Ini adalah khidir palsu. Dan ini ada, coba saja perhatikan model-model tasawuf yang merusak ahli tasawuf tuh, model-model pemalas seperti itu. Itu bahaya sekali model orang seperti itu. Jadi sok gaya khidir. Kalau sudah melanggar syariat kayak Nabi, kayak mbah kita deh, cukup Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana. Jangan berhujah, ini makom saya sudah makom khidir. Jadi kalau makom khidir nanti kisahnya bunuh orang. Ini jadi kalau melakukan dosa sudah makom khidir. Ente itu masih cangkang. Ente itu masih kulit. Lihat, perhatikan kalau orang sudah bicara itu, tolong dicatatan, ini penting. Jangan merusak ahli tasawuf. Saya gemes dengan manusia-manusia semacam itu. Tasawuf itu dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf palsu itu. Sufi adalah dahsyat, sufi adalah hebat. Sufi yang membentuk akhlak kita. Sufi yang menjadikan Anda bisa lembut hati dengan sesama. Sufi yang menjadikan kita punya prasangka baik kepada sesama. Sufi yang menjadikan kita seorang penyabar. Sufi yang menjadikan kita orang yang khusyuk dalam beribadah, bukan berhayal tentang maksiat. Gue bilang sudah sampai makom khidir. Ente mah kiai-kiai itu mah cangkang, belum faham itu. Ini sudah lub saripati, bahasa lain hakikat, dia masih syariat. Mulai kapan syariat sama hakikat dipisah itu? Mulai kapan syariat sama hakikat dipisah? Hakikat terus ada syariat. Kalau tidak ada syariat, bagaimana mungkin ada hakikat? Itu hayalannya ahli tasawuf palsu itu, sampai kepada hakikat nggak pakai syariat, mana ada. Kalau kita menyifati khusyuknya sholat, ada sholat dulu baru khusyuk. Kalau kita menyifati sifatnya amal baik, berbuat dulu baru disifati ikhlas. Lo ikhlas gak ada amalnya, itu kan hayal namanya. Coba pikirkan. Oh, orang ini khusyuk, sudah lama apa? Nggak tahu, ya itulah bodoh. Sholat dulu baru disifati khusyuk, berderma, sedekah baru disifati ikhlas. Berbuat secara syariat Nabi baru nanti disifati sampai kepada hakikat tulus tidak tulus. Memang betul hari-hari ini, akhir-akhir ini orang tidak pernah belajar. Mungkin ayahnya seorang guru torekoh, dia nggak sempat belajar, main motor sana sini. Tak taunya bapaknya meninggal dunia langsung
dia pakai imamah dan sebagainya, langsung mangguk-mangguk begini, jadi guru torekoh pengganti bapaknya. Bapaknya pun gak ridho sebetulnya. Ini dikisahkan semacam ini adalah oleh seorang alim besar di Syam sana, oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwasanya hari ini banyak orang ngaku guru torekoh, jadi murid saja tidak pantas. Kalau sudah dia biasa, coba kalau sudah mulai ngomong-ngomong cangkang-cangkang begitu, lihat, ini masih Ustadz Syariat cangkang, lihat, coba cermati secara serius, mesti banyak cerita aneh-anehnya. Besok ketemu Sunan Kalijogo, ngobrol saya, ketemu Khidir di lampu merah, itu usul model, itu paket kebohongan itu. Coba aja, misalnya kalau anda ketemu orang begitu, perhatikan, pasti ada tambahannya macam-macam. Anda sendiri pun juga tidak paham, geleng-geleng kepala. Cuman kadang anda juga mirip-mirip, kadang-kadang kita percaya juga pada akhirnya kan. Ini nggak boleh dong, tidak usah aneh-aneh. Kita itu perlu suri toladan. Suri toladan kita bagian Nabi adalah orang yang beliau adalah tampak syariatnya sebelum hakikatnya. Bagaimana suri toladan, cara ibadah Nabi, sholat Nabi sampai bengkak kakinya. Oh gaya hidir-hidiran, apa itu? Nabi Muhammad warramat qadamah, kalau melakukan sholat sampai kakinya membengkak, menjalankan syariat, berperang di medan laga, luka gerahamnya jatuh, retak di perkeningnya. Lu itu Nabi pakai hidir-hidiran. Ini betul-betul hari ini kita, sehingga musuh-musuh tasawuf ini rame karena gara-gara ini dusta-mendusta tasawuf. Disitulah bahaya dari sebuah kata-kata indah yang bisa menipu akal sehat. Kita seringkali terpesona pada kemasan ma'rifat tanpa mengecek kedalaman isinya, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebuah lensa kamera mungkin bisa menangkap ketenangan wajah, tapi hanya ketaatan yang bisa membuktikan kejujuran hati. Jangan sampai kita mengejar cahaya yang tampak tinggi, padahal itu hanyalah fata morgana yang perlahan menjauhkan kita dari jalan pulang yang sebenarnya. Kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, karena namanya yang sudah malang melintang di jagat perislaman, jelaskan kesesatan itu sekaligus sebutkan orangnya, karena ini kesesatan yang umum ya, supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang awam. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita. Kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum